Alhamdulillahi Rabbil Alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah rabbul alamin wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu man yartadda minkum 'an dinihi fasawfa ya'tillah biqaumin yuhibbuhum aw yuhibbunah azillatin 'alal mu'minin a'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillah la yakhafuna lawmata la'im dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha wallahu wasi'un alim. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, pada kesempatan yang mulia ini mari sama-sama kita meningkatkan keimanan serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa kepadanya, menjalankan semua perintah-perintah Allah dan menjauhi semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena takwalah bekal kita satu-satunya, dan takwalah yang akan membawa kita kepada kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Fatajawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah kalian, karena sungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, ayat yang tadi dibacakan oleh khatib adalah surat Al-Maidah ayat yang ke-54. Ayat ini menjelaskan tentang umat-umat yang akan dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini menjelaskan umat-umat pilihan Allah Subhanahu wa taala. Siapa saja yang menjadi umat pilihan Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama adalah yuhibbuhum wa yuhibbunahu. Yang menjadi pilihan umat pilihan yang pertama adalah umat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan umat yang mencintai Allah Subhanahu wa taala. Sebagai orang yang beriman, tentu kita ingin menjadi orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan mencintai Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka seharusnya kita memiliki sifat-sifat dan perilaku yang membuat Allah cinta kepada kita, yang membuat Allah suka kepada kita. Di dalam Al-Qur'an banyak dijelaskan perbuatan-perbuatan, perilaku-perilaku yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalnya di dalam surat Al-Baqarah 222, Allah menjelaskan bahwa Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang membersihkan diri. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Begitu juga di dalam surat As-Saff ayat yang keempat, Allah juga menjelaskan bahwa Allah mencintai orang-orang yang berjuang dalam barisan yang teratur dan barisan yang rapi. Ini dijelaskan oleh Allah dalam surat As-Saff. Begitu juga kita kalau ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang justru membuat Allah murka kepada kita. Banyak sekali perbuatan-perbuatan di dalam Al-Qur'an dijelaskan yang membuat Allah murka kepada kita. Misalnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Sungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Begitu juga Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat sombong. Innallaha la yuhibbul mustakbirin. Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat sombong. Dan juga Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Innallaha la yuhibbul musrifin. Sungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Banyak sekali sifat-sifat dan perilaku yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala dijelaskan dalam Al-Qur'an. Pendek kata, kalau kita ingin dicintai oleh Allah, kalau kita ingin mencintai Allah, maka kita banyak melakukan perbuatan-perbuatan yang Allah cinta kepada kita dan menjauhkan diri kita dari perbuatan-perbuatan yang justru Allah sangat murka dan tidak suka kepada kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian yang kedua, profil umat pilihan yang kedua adalah azillatin 'alal mu'minin, lemah lembut terhadap kaum mukminin.
lemah lembut terhadap sesama muslimin. Karena mencintai sesama muslimin merupakan bagian dari cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dan cinta kepada Rasulnya. Oleh karena itu, kalau terhadap sesama muslimin, maka yang dikembangkan adalah sifat husnuzon, berbaik sangka terhadap sesama muslim. Apapun kedudukan kita, apapun posisi kita, ketika kita melihat saudara-saudara kita yang lain, maka kita kedepankan husnuzon, berbaik sangka kepada saudara-saudara kita. Apabila terjadi perselisihan di antara kaum muslimin, maka harus menumbuhkan sikap jiwa yang besar, menumbuhkan sikap kesabaran yang lebih agar tidak terjadi perpecahan di kalangan kaum muslimin. Pendek kata, bahwa terhadap sesama muslimin kita harus ruhama ubainahum, penuh kasih sayang dimanapun kita berada, dalam keadaan bagaimanapun. Ketika kita bertemu dengan sesama muslim, maka yang kita tumbuhkan adalah sikap ruhama ubainahum, kasih sayang terhadap mereka. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, yang menjadi profil umat pilihan Allah Subhanahu wa taala adalah aizzatin alal kafirin, keras terhadap orang-orang kafir. Kalau terhadap sesama muslim kita harus lemah lembut, tapi terhadap orang-orang kafir kita harus bersikap keras. Keras dalam arti tidak mau mengikuti kemauan atau keinginan-keinginan orang-orang yang kafir. Banyak sekali cara-cara mereka agar kita taskik, agar kita ragu terhadap ajaran agama kita. Banyak sekali kita jumpai ada doa-doa bersama di antara umat beragama, yang tentu ini bertentangan dengan akidah kita. Banyak sekali upacara-upacara hari keagamaan bersama-sama, yang tentu ini juga sangat menyalahi akidah kita. Karena akidah kita adalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Itu adalah harga mati yang kita ucapkan, yang kita dengar ketika kita lahir dan ingin kita bawa sampai kita mati nanti. Kalimat itu. Oleh karena itu banyak sekali orang-orang yang berusaha untuk melakukan taskik, peragu-raguan terhadap ajaran agama kita. Sehingga kita menjadi ragu, menjadi tidak yakin dengan kebenaran agama Islam. Karena Islam adalah dinul haq. Mereka ragu-ragu dengan membuat ragu-ragu kepada kita tentang utusan atau Nabi kita Muhammad SAW. Padahal Allah sudah gariskan kepada kita, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Allah sudah mengutus rasulnya Nabi kita Muhammad SAW. Oleh karena itu kita sudah dimenangkan agama kita oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam arti bahwa agama kita adalah inna dina indallahil Islam. Agama yang paling mulia, paling benar di sisi Allah adalah agama Islam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian yang keempat, yang menjadi umat pilihan adalah orang yang senantiasa yujahiduna fi sabilillah, senantiasa berjihad, berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Di antara jihad fisabilillah adalah amar ma'ruf nahi munkar, menegakkan kebenaran, menyuruh kepada yang ma'ruf, mencegah kepada kemunkaran, mengkritisi kebijakan-kebijakan yang tidak maslahat, mengkritisi kebijakan-kebijakan yang merusak masyarakat, mengkritisi kebijakan-kebijakan yang justru merusak masyarakat dan rakyat. Ini adalah bagian dari jihad fisabilillah. Menyuarakan keadilan terhadap pemimpin-pemimpin yang zalim, ini merupakan jihad fisabilillah. Rasulullah SAW pernah mengatakan dalam salah satu hadisnya, afdalul jihad kalimatul adli inda sultani jair. Salah satu jihad yang utama adalah menyuarakan keadilan kepada pemimpin-pemimpin yang zalim, pemimpin-pemimpin yang jair, munir-munir yang jair, amirul-amirul yang jair, pemimpin-pemimpin yang jair, yang zalim. Oleh karena itu, kondisi di masyarakat yang berkembang saat ini merupakan bentuk dari kekecewaan masyarakat yang kemudian dia menyuarakan kebenaran, menyuarakan hati nuraninya, menyuarakan keadilan kepada para pemimpin kita. Mudah-mudahan perjuangan-perjuangan mereka dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian yang terakhir, profil umat pilihan adalah wala yakhafuna laumatal laim. Tidak takut terhadap adanya celaan-celaan orang-orang yang mencela. Sebagai orang yang mengaku diri kita muslim, kita sudah berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala, inna salati
wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sungguhnya hidup kita, salat kita, ibadah kita, mati kita, kita serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika sudah berikrar seperti itu, kita tidak perlu takut terhadap celaan, tidak perlu hina terhadap orang-orang yang mencela agama kita. Melalui mulut mereka, melalui media mereka, melalui propaganda mereka, mereka mengatakan Islam teroris, mereka mengatakan Islam fundamentalis, mereka mengatakan Islam ekstremis dan lain sebagainya. Kita tidak perlu takut. Yang perlu kita takutkan adalah Allah Subhanahu wa taala, yang nanti kita akan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa tujuan mereka dengan mengatakan hal-hal seperti tersebut tadi? Tujuannya adalah mereka ingin memadamkan cahaya Allah, mereka ingin mematikan ajaran Allah, mereka ingin mematikan agama Allah, Islam sebagai rahmatan lil alamin. Tapi Allah Subhanahu wa taala sudah menggariskan, sudah menyatakan dalam firman-Nya, yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Mereka ingin memadamkan cahaya Allah, mereka ingin memadamkan agama Allah dengan mulut dan ucapan-ucapan mereka, melalui propaganda mereka. Tapi Allah sudah menyempurnakan cahayanya, meskipun orang-orang musyrik, orang-orang kafir benci kepada agama Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu, sebagai orang yang beriman, apapun posisi kita, dimanapun kita berada, yang perlu kita takuti adalah Allah Subhanahu wa taala yang berhak kamu takuti. Ma'asyiral muslimin, kalau kita mengaku sebagai orang mukmin, maka Allah lah yang perlu kita takuti. Karena di dunia ini mungkin kita bisa lolos dari berbagai hukuman, tapi ketika di akhirat nanti tidak ada satu makhluk pun yang akan lolos di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semua akan dibalas dengan balasan yang sesuai dan setimpal seperti apa yang dilakukan mereka di waktu di dunia. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Semua akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Akhirnya kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita termasuk umat-umat yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan wabah penyakit Covid-19 segera berakhir, dan kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan negara kita dihindarkan dari berbagai perpecahan dan permusuhan. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim.